Salam saudara-saudara, selamat Natal. Hari ini kita memperingati Natal. Ya, tema tahun ini, tahun 2025 kita adalah With God we will do valiantly. Jadi bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Valiantly itu artinya ada sesuatu yang keperkasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi walaupun sepertinya kita kecil, tapi Tuhan berikan kita keperkasaan. Ada roh keperkasaan dalam diri saudara. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Asal saudara terima ini, tangkap ini, saudara akan mengalami bagaimana 2025 akan melakukan hal-hal yang saudara nggak pernah pikirkan. Baik, kita buka firman Tuhan dalam Mika 5 ayat yang kedua. Kalau dalam terjemahan baru kita, dalam Alkitab kita ayat yang kedua, tapi kalau dalam bahasa Inggris ayat yang pertama. Mika 5 ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama ayat ini, kita akan baca sama-sama. Mika 5 ayat yang kedua ini ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbakara, sejak dahulu kala. Amin. Tema pada malam ini adalah daripadamu akan bangkit bagiku. Daripadamu akan bangkit bagiku. Ini bukan yang besar, tapi justru dikatakan engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Walaupun kecil, bukan hanya kecil aja, tapi terkecil. Beda ya, kalau kecil udah kecil ya, tapi terkecil lebih kecil lagi. Paling kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Ini firman Tuhan. Memang ini berbicara tentang Yesus. Tapi pada masa kini, itu sudah digenapi ini dalam diri Yesus. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini, mau kita juga bangkit. Saya ulangi lagi. Memang firman Tuhan ini digenapi dalam diri Yesus. Tapi tidak stop di situ. Tapi saat ini Tuhan mengendaki saat-saat ini kita bangkit bagi Tuhan. Yang ngomong amin cuma Ibu Leni aja. Sekali lagi saya ingin katakan ini. Ini tangkap saudara, karena ini sesuatu yang memang bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Ini kalau Tuhan sudah bicara, firman Tuhan sudah dinyatakan, kalau kita bangkit, kalau kita memang mau bangkit, itu akan digenapi. Tapi kalau enggak, ya biasa-biasa saja. Hanya dengan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena Tuhan mau 2025 kita bersama Allah melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tapi dari mana mulainya? Bangkit dulu dong. Bangkit. Nah, saya ingin katakan lagi ini. Walaupun yang terkecil, yang paling dianggap rendah, dianggap nggak ada apa-apa, tapi firman Tuhan ini digenapi bagi orang-orang yang mau bangkit bagi Tuhan. Saudara, kekuatan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar tulisan di dalam Alkitab. Kekuatan firman Tuhan itu dihembuskan oleh Roh Kudus. Supaya itu betul-betul hidup dalam diri saudara dan saya. Kenapa ini Tuhan katakan demikian? Karena kedatangan Tuhan yang pertama, dia sebagai bayi. Iya, sebagai manusia. Mulai dulu dengan bayi. Karena harus dalam kandungan Maria. Dan dia lahir di Bethlehem. Tapi bukan hanya di situ.
Ke depan ini Yesus akan datang kedua kali, akan memerintah sebagai raja, dan waktu dia memerintah sebagai raja, dia mau kita yang mau bangkit bersama Tuhan, memerintah bersama dia. Saya ingin tanya sama saudara nih, apa istimewanya Mayor Teddy Wijaya? Ada yang tahu Mayor Teddy? Ajudannya Prabowo kan? Dia mayor. Tapi karena dia ngerti jiwanya Prabowo, dia tahu bagaimana kesukaannya Prabowo, maka waktu Prabowo jadi presiden, dia ikut sama-sama. Padahal dia mayor. Menteri-menteri ada yang jenderal. Kalau dipikirkan mayor apa sih artinya? Kalau boleh katakan demikian lah. Kalau dibandingkan dengan yang pangkatnya lebih tinggi. Tapi dia sekarang powerful loh. Ada orang yang dikasih WA, dua kemungkinan. Dipanggil oleh Prabowo, ditegur oleh Prabowo melalui dia. Orang juga gemetar. Kenapa? Karena dia memerintah bersama Prabowo. Dia ngerti, dia bangkit. Dia nggak minder, oh saya mayor Pak, saya nggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang lebih hebat dari saya. Enggak. Prabowo tetap pilih dia. Bukankah Yesus juga mau pilih saudara dan saya untuk memerintah bersama dia? Bukan sebagai orang-orang yang biasa. Bukankah Yesus yang akan datang ke dunia ini sebagai raja segala raja, yang kita nyanyikan tadi, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sebagai raja segala raja. Dia mau karena kita ada di dunia ini, orang-orang di sekitar kita diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang di sekitar kita nggak sampai kena bencana. Karena kita berdoa. Itu namanya memerintah bersama Yesus. Bangkit bagi Tuhan. Bangkit bagi Tuhan. Nah, hal yang pertama yang akan kita lihat di sini. Mari kita lihat kata Bethlehem. Bethlehem ini kita mau coba telusuri nih. Jejak harta karun rohani. Kalau PGI sama KWI kasih tema tahun ini, Natal itu adalah marilah kita ke Bethlehem. Ya, memang ada bayi Yesus yang lahir di situ. Ada Yesus yang lahir di Bethlehem. Tapi saya ingin membawa saudara dan kita semua ini, kita mau melihat jejak harta karun rohani. Bukan warisan rohani biasa, tapi harta karun rohani. Kalau kita nangkap firman Tuhan ini, kita tahu ada bagaimana firman Tuhan itu memang yang Tuhan, kenapa Tuhan pilih Bethlehem? Bukankah Bethlehem itu bukan sesuatu yang istimewa, saudara? Itu 10 km dari selatan Yerusalem, dan itu hanya lumbung pangan, hanya daerah pertanian. Dan orang nggak menarik lah ke Bethlehem itu. Itu ya hanya sebagai kalau misalnya kalau kayak Jakarta itu di mana ya? Ya daerah-daerah yang pinggiran lah. Yang orang-orang cuman bertani, yang memang hanya mendukung kota Jakarta, kalau waktu itu kota Yerusalem. Tapi kenapa Tuhan pilih Bethlehem? Kenapa Tuhan nggak pilih Yerusalem? Kota yang besar, kota yang memang banyak orang yang pasti mengunjungi Yerusalem. Bethlehem kota yang kecil. Harta karun yang pertama yang kita lihat di sini adalah, kalau kita lihat, kenapa Bethlehem? Karena kita mau telusuri dari jejak harta karunnya pertama yang dari Tuhan ini. Karena ada janji Tuhan bagi Yehuda bahwa keturunannya akan memerintah. Jadi mari kita lihat dalam Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Dikatakan demikian dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi kita melihat di sini adalah pertama adalah ada jejak pertamanya, ada nubuatan,
ada firman Tuhan, janji Tuhan kepada Yehuda bahwa keturunannya akan menjadi raja. Keturunannya akan memerintah. Keturunannya akan berkuasa atas Israel. Walaupun setelah Yehuda tidak ada yang mengerti firman Tuhan itu. Hanya pikir ya sudah hanya firman Tuhan biasa aja. Makanya orang-orang di bawah Yehuda itu setelah Yehuda biasa-biasa saja hidupnya. Padahal kalau misalnya kita tangkap ini, waduh ini ada janji Tuhan kepada Yehuda. Artinya ada sesuatu, berarti ada suatu kuasa sebagai raja yang memerintah. Dan itu ada pada keturunan Yehuda. Ini harta karun pertama. Harta karun yang kedua yang kita lihat adalah dalam apa yang terjadi di Bethlehem. Ada cerita tentang Ruth dan Boas. Ruth sebenarnya menantu daripada Naomi dalam kitab Rut itu. Dia hidup dalam kemiskinan. Naomi sudah miskin dan dia harus ikut Naomi yang miskin itu. Dan Rut punya tekad yang bulat, punya iman yang bulat bahwa ada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Maka dia menikah. Berikutnya dia menikah dengan Boas. Dan Rut punya anak dan anaknya keturunan berikutnya adalah Daud dan Yesus. Jadi jejak harta karun yang kedua adalah punya iman yang kuat. Tidak menangisi nasibnya. Tidak menangisi keadaan yang dia alami saat ini. Tapi dia punya iman bahwa Tuhan berkuasa. Dan jejak ketiga, itu bangkitnya Daud sebagai Raja Israel yang dikenan Tuhan. Ini setelah 700 tahun nubuatan kepada Yehuda baru digenapi dalam diri Daud. Saudara, mari kita lihat sini. Nubuatan itu nggak akan langsung terjadi pada keturunan 1, 2, dan 3. Hanya orang yang memang menangkap firman Tuhan. Hanya menangkap firman Tuhan. Maka dia akan betul-betul mengalami penggenapannya dalam dirinya. Maka Mika 5 ayat 1 dan 2 ini, Mika 5 ayat 2 ini, orang-orang yang Tuhan bangkitkan, orang-orang yang bangkit bagi Tuhan adalah orang-orang yang mau menangkap. Saya mau nangkap ini. Saya mau bangkit bagi Tuhan. Saya tidak mau menangisi keadaan saya. Saya mau bangkit karena Tuhan yang mau memerintah. Artinya itu sebabnya kita mau memerintah bersama Tuhan. Ini Daud, jejak ketiga. Dan jejak keempat, yang kita lihat tadi yang saya sudah singgung. Mengapa Yesus yang sang raja itu harus lahir di Bethlehem? Bukankah harusnya di Yerusalem sebagai pusat ibadah dan pemerintahan pada saat itu? Kita lihat bagaimana Tuhan mengendalikan Kaisar Romawi agar semua penduduk kembali ke kampung halamannya agar disensus. Ini yang menyebabkan Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem di mana Yesus lahir. Jadi Tuhan yang mengendalikan Kaisar itu untuk supaya ada sensus. Di Bethlehem para gembala dan orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Jejak ini memungkinkan kita memerintah bersama Tuhan Yesus sang Raja segala Raja. Jadi artinya gini Bapak Ibu dan Saudara, jejak Yesus ini, bagaimana dia disembah sebagai Raja segala Raja, dia juga mau memerintah bersama kita. Memerintah bersama kita. Mari kita bisa menangkap di sini Saudara. Jejak ini kita tangkap untuk bagian dalam hidup kita. Saya ingin jelaskan sedikit lagi, lebih ini tekanannya gini, Saudara. Kenapa kita berada di Jakarta? Kenapa kita dilahirkan dalam keluarga yang kita alami saat ini? Mengapa kita berada dalam gereja? Mengapa Tuhan izinkan kita bertumbuh dalam gereja? Tentu ada jejak harta karun yang Tuhan siapkan. Bukan hanya begitu-gitu saja, saya lagi suka di gereja inilah, saya kalau nggak suka di sini, saya pindah ke sinilah. Itu salah. Tapi kalau orang yang mengerti jejak harta karun, dia akan tangkap itu. Dia akan tangkap. Dan dia tahu, ini harta karun rohani. Ini sebagai warisan rohani yang saya bisa dapatkan untuk bekal masa depan saya, untuk hari tua saya, sampai saya nanti, sampai anak cucu saya. Saya ingin beritahu, salah satu
orang-orang yang Tuhan bangkitkan di Indonesia, kegerakan rohani di Indonesia, sebenarnya bukan Jakarta, tapi Surabaya, Jawa Timur. Kalau misalnya saudara pernah dengar namanya Yeremia Rim, itu orang yang luar biasa. Pendeta muda, dipakai Tuhan luar biasa. Pada tahun 80-an, dia dipakai Tuhan luar biasa, tahun 80-an. Dia luar biasa dipakainya. Sampai banyak kegerakan anak-anak muda pada saat itu. Tapi sayangnya dia mati muda juga. Mati muda. Gereja yang sempat pernah terbesar di Indonesia, itu di Surabaya, Ngindan. Ada sesuatu yang Tuhan buat. Ada kegerakan-kegerakan rohani yang pernah terjadi kayak di Timor, di Soe. Tapi orang Soe itu disuruh Tuhan pindah ke Surabaya. Dia harus mengalami sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang buat. Tapi orang-orang Surabaya ini Tuhan sudah pencarkan supaya kemana? Supaya membawa api kebenaran rohani. Ini terjadi. Makanya saya makin mengerti, waktu saya ada di Jawa Timur, 13 tahun saya di Malang, saya ngerti, oh ini. Kenapa Tuhan suruh kami ke Jawa Timur, ke Malang? Waktu saya pindah ke Jakarta, atmosfernya beda, saudara. Tapi Jawa Timur, saya rasakan ada sesuatu yang luar biasa. Banyak kegerakan-kegerakan dimulai dari orang-orang yang dididik oleh Tuhan di Jawa Timur. Saya bisa bukakan lagi kalau memang ada kesempatan. Tapi yang jelas, itu yang saya nangkap, ini Tuhan. Jejak harta karun itu kami coba dapatkan. Kami besar menganggap di Malang, di Batu, selama 13 tahun. Kami tahu bagaimana seluk-beluknya. Apakah ini hanya cerita masa lalu? Jangan anggap masa lalu. Tapi tangkap ini, ada jejak-jejak harta karun yang kita dapatkan. Kenapa saya menikah dengan Ibu Leni? Oh, karena jatuh cinta. Bukan itu. Saya semakin ngerti setelah nikah. Memang awalnya jatuh cinta, ya sudah sama-sama saling mencintai. Tapi lama-kelamaan setelah saya nangkap bagaimana jejak-jejak harta karun itu, saya mulai mengerti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Makanya kalau saudara menikah, saudara nangkap dulu jejak-jejak harta karun dari pasangan saudara. Bukan hanya karena masalah cinta, tapi jejak-jejak harta karun itu ada sesuatu yang kita bisa tangkap. Salah satunya yang saya ingin beritahu. Dulu ada keluarganya yang buat studio untuk nyanyi-nyanyi rohani. Saya bukan penyanyi, saya bukan pemusik. Tapi jejak itu saya tangkap. Sehingga kita bisa buat kita bisa buat rekaman di sini. Saudara nangkap atau tidak tangkap, itu lain lagi persoalan. Yang penting saya tangkap dulu. Karena apa? Itu jejak. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Bukan hanya di situ, saudara. Selama di Jawa Timur saya juga belajar bagaimana tuh tentang pelayanan misi. Saya mulai mengerti pelayanan misi. Walaupun saya bukan penginjil. Tapi saya mulai coba mengerti, oh ini hatinya Tuhan. Itulah namanya jejak harta karun. Tangkap itu sebagai sesuatu yang sangat berarti. Saya pernah ceritakan di mimbar ini, waktu dengan tantenya Ibu Leni, yang besarkan Ibu Leni. Satu kali waktu kami persekutuan pagi, nggak ada orang yang nangkap sih. Tapi waktu itu Tuhan tanya sama saya. Taruh di hati saya untuk bertanya pada tante ini. Saya tanya gini sih, Tante,
Oma itu anak sulung atau bukan. Dan tante waktu itu kaget. Dan dia bilang, iya anak sulung. Roh Kudus langsung bilang di hati saya, itu sebabnya kenapa kamu menikah dengan istrimu. Ada sesuatu harta karun. Saya bukan mengatakan ini untuk kami di ini kan, bukan. Tapi kami ingin ngajak saudara. Usia kami sudah 60. Jadi kita kalau kami bicara ini itu sebenarnya lagi bicara tentang legacy, warisan rohani. Supaya saudara bisa tangkap ini dan ini akan menjadi bekal bagi saudara ke depan. Harta karun. Jejak harta karun. Jangan pikir, ini orang biasa, ini nggak terlalu istimewa. Enggak. Kadang kita harus tanya, Tuhan apa istimewanya orang ini? Saya juga belajar dari orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat aja. Tapi kadang-kadang orang-orang sederhana kita juga bisa belajar dari orang-orang yang kenapa dia bisa tulus, kenapa dia bisa melakukan ini, kenapa dia mau melakukan ini. Dan akhirnya kami juga belajar, oh ya ini sesuatu yang istimewa. Kita bisa tangkap. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau buat. Sebabnya jejak harta karun itu kita harus tangkap. Kalau Bethlehem tempat di mana orang raja-raja memerintah, maka kita kalau nangkap ini jejak harta karun Bethlehem, kita akan memerintah bersama Yesus. Satu kali ini satu kisah di hari Natal, ada seorang yang kaya raya, tapi dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya sanak saudara. Dan pada hari Natal itu dia mengundang semua pegawai datang ke rumahnya untuk makan malam di ruang makan. Di hadapan mereka masing-masing ada Alkitab dan sejumlah uang. Jadi mereka orang kaya ini selesai makan, orang kaya ini bertanya, mana yang lebih kamu sukai dengan hadiah sebagai hadiah Natal ini, Alkitab ini atau uang ini? Jangan ragu atau sungkan, kata orang kaya ini. Kamu bisa memilih mana yang kamu mau. Nah, satpam maju. Dan dia bilang gini, Tuhan, saya sih senang dapat menerima Alkitab. Tapi saya tidak bisa membaca. Uang akan lebih berguna bagi saya. Jadi saya nggak pilih Alkitab. Tukang kebun bagi orang yang kedua berbicara kepada majikannya, Tuhan, istri saya sedang sakit. Karena itu saya lebih membutuhkan uang. Jika tidak, tentu saya akan memilih Alkitab. Jadi orang lebih pilih uang. Dan akhirnya giliran seorang anak yang bertugas menjaga binatang peliharaan di rumahnya. Karena orang kaya ini tahu bahwa keluarga anak ini sangat miskin. Dia mendekati anak itu dan berkata, tentu kamu lebih membutuhkan uang ini bukan? Jadi kamu bisa membeli makanan enak untuk di rumah dan membeli sepatu baru? Tapi anak itu mengejutkan semua orang dengan jawaban yang diberikan. Tentu saja menyenangkan Tuhan, bisa membeli ayam dan makanan enak lain untuk dimakan bersama ayah, ibu, dan saudara saya. Saya juga butuh sepatu baru karena sepatu saya sudah rusak. Namun demikian saya memilih Alkitab. Karena saya ingin memiliki Alkitab sendiri. Ibu saya mengajarkan bahwa firman Tuhan jauh lebih berharga daripada emas dan lebih manis daripada madu. Setelah dia menerima Alkitab, anak itu segera membuka Alkitab dan menemukan ada 2 amplop di dalamnya. Amplop yang pertama berisi uang yang jumlahnya 10 kali lipat. Lebih banyak jumlahnya daripada uang yang ada di atas meja. Jadi dia sudah dapat uang 10 kali lipat, 10 kali lebih banyak. Tapi waktu dia buka amplop yang kedua berisi surat wasiat dari orang kaya itu. Yang menyatakan siapa yang memilih Alkitab menjadi pewaris dari semua harta kekayaan yang dimiliki orang kaya itu. Jadi dia bersyukur dia bisa pilih Alkitab. Dia tahu firman Tuhan jauh lebih kaya daripada emas. Sekarang emas sudah naik 1 gram jadi 1.500.000-an lebih ya. Lumayan juga sih. Tapi firman Tuhan, anak ini
dapat warisan rohani dari mamanya. Firman Tuhan jauh lebih berharga daripada emas. Dan anak ini betul-betul pilih yang tepat. Saudara, mari kita dapatkan harta karun rohani dari Yesus. Bukan dari saya. Dari Yesus, Raja segala raja. Dia memerintah. Dia berkuasa. Saya rindu saudara berkuasa bersama Yesus bukan hanya dalam pelayanan di gereja. Tapi di bidang-bidang dalam profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, itu saya rindu, saya berdoa supaya saudara bisa memerintah bersama Yesus dalam bidang-bidang saudara. Karena dunia ini terlalu luas, dunia ini terlalu besar. Dan Tuhan memerintah dalam dunia di mana dunia saudara. Dunia yang di mana saudara sedang, dunia profesi saudara yang saat ini saudara lagi tekuni. Dan Tuhan mau memerintah bersama saudara di tempat itu. Mari tangkap ini, harta karun rohani yang kita ambil. Melihat perasaan di wajah anak itu berkelanjut keterkejutan di wajah para pegawainya, orang kaya itu membuka Alkitab dan membaca keras-keras, sehingga semua bisa mendengar. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas, banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jadi harta karun yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya adalah iman yang kuat untuk meraih masa depan. Dan bagaimana kita berkenan pada Tuhan sehingga kita bisa memerintah bersama Tuhan. Yang kedua, dari yang terkecil sampai memerintah bersama Tuhan Yesus. Jadi dari yang terkecil. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, "Hai Bethlehem Yehuda, engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Yudea." Dusun. Kalau orang dari desa-desa pasti tahu tuh dusun bagaimana. Kalau dusun itu udah kantor desa, di bawah desa itu ada dusun. Jadi ada kelurahan, kalau kita di Jakarta ini ada kelurahan, ada RW. Tapi di sini dusun kecil, artinya RW-nya kecil. Sangat kecil sekali. Kalau dalam Indonesia terjemahan yang lain dikatakan demikian. Namun engkau hai Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda. Pada waktu itu saudara, setiap suku itu ada pasukan 1000. Satu suku ada 1000 orang. Satu suku ada 1000 orang. Dari suku Yehuda, Bethlehem nggak ada apa-apanya lah. Kemampuan perangnya nggak ada apa-apa. Tapi justru yang terkecil ini yang Tuhan pilih. Justru dari orang-orang yang nggak dianggap dunia ini, itu yang Tuhan pilih. Justru dari keluarga-keluarga yang dibilang nggak ada apa-apanya, justru itu yang Tuhan pilih. Justru dari gereja yang kecil pun juga Tuhan bisa pilih. Jangan pikir, udah kecil, nggak ada apa-apanya nih. Enggak, saudara. Justru ada kegerakan-kegerakan yang akan Tuhan buat. Dari mana? Dari yang terkecil. Bukan yang terbesar. Tokoh-tokoh yang saya lihat, tokoh-tokoh Kristen, itu lahir bukan dari gereja-gereja besar. Justru dari gereja kecil. Setelah itu baru jadi besar. Kalau yang sudah besar, biasanya sudah pikir, saya udah besar ini. Saya udah yang terbesar. Wah, saya pernah dengar orang-orang bilang gitu, saudara. Saya sedih mendengar orang-orang seperti itu. Saya kan gereja kita udah besar nih. Waduh, saya bilang ini udah sombong ini.
Ini makanan empuk setan. Makanan empuk setan. Biasanya kalau gereja-gereja sudah besar, saudara, orang-orang yang di dalamnya jadi ikut sombong. Itu sebabnya kita jangan seperti itu. Itu saya pernah dengar langsung dari orang-orang yang dari kelompok-kelompok besar. Dan saya pikir sangat disayangkan. Gembalanya saya kenal baik, orangnya bagus. Tapi orang-orang di bawahnya itu loh, orang-orang yang nomor 2, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 itu, waduh, agak sombong. Bagi saya, sayang ya, ini seperti ini. Tapi saya ingin bawa kita, justru yang terkecil, yang kecil itu Tuhan pilih. Kalau kita merasa kecil, asal kita bangkit bagi Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Bukan berarti yang kecil itu Tuhan buang. Justru yang kecil itu Tuhan bangkitkan. Tuhan mau bangkitkan. Dan saat ini Tuhan nyatakan kita harus menjadi yang akan melakukan bangkit bersama Tuhan untuk memberita bersama Tuhan. Kecil harus menjadi terkecil. Kemarin saya ada, beberapa hari lalu saya ada teleponan seseorang. Dia bilang gini, Pak Andi, saya betul-betul nggak ngerti cara Tuhan ini. Saya sudah jadi kecil. Waktu itu 2016 saya sudah kecil. Sekarang terkecil lagi. Aduh, ini betul-betul saya tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Saya ngerti firman Tuhan ini jadinya. Kadang Tuhan bawa kita makin lebih kecil lagi, saudara. Jangan pikir, saudara, orang-orang besar, jangan pikir karena dia besar loh, dia hebat loh. Biasanya ada pria-pria hebat, di balik pria-pria hebat itu ada siapa? Ada istri-istri yang hebat, yang lebih hebat. Makanya pria-pria yang hebat dipakai Tuhan luar biasa di luar. Sampai di rumah dengar khotbah dari istrinya. Ini saya bukan curhat ya. Ya, makanya bersyukur. Kalau suami-suami, saya ingin beritahu suami-suami, kau hebat di luar, sampai di rumah, kau dengar khotbah istrimu. Walaupun kau bawa duit banyak, tapi sampai di rumah, istrimu yang omelin. Tujuannya apa? Karena dia menjaga engkau, melindungi engkau, supaya tidak melakukan kesalahan. Saudara, biar kita juga merasa bahwa kita harus menjadi lebih kecil lagi. Kita boleh hebat di luar, tapi kita juga harus merasa lebih kecil lagi. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 30, ini perkataan Yohanes Pembaptis pada waktu dia besar luar biasa, pelayanannya luar biasa, menakjubkan pada saat itu. Waktu itu dia didatangi oleh muridnya, muridnya bilang tentang pelayanan Yesus, tapi dia Yohanes Pembaptis katakan demikian, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Ini Yohanes Pembaptis luar biasa. Yesus harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Biasanya kalau kita sudah mulai besar, kita merasa, wah saya diurapi, saya betul-betul dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat, yang ajaib. Tapi lupa, semakin kita besar dipakai Tuhan, semakin kita harus semakin kecil. Makin berkurang. Makin merasa kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita ini kayak sapu tangan atau sarung tangan. Kayak gini lah sapu tangan. Lemes. Kita tinggal dilempar aja udah jatuh. Nggak ada kekuatan. Tapi kalau ada tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, mau megang apapun bisa pakai sarung tangan. Kenapa? Bisa pegang ini, ada tangan yang kuat. Demikian hidup kita. Kita harus makin kecil. Tuhan harus makin besar dalam hidup kita. Berikutnya,
Merasa kecil itu baik, tapi jauh lebih baik kita mengalami sampai terkecil. Sampai terkecil. Sampai kita merasa saya sudah nggak ada apa-apa lagi. Dalam Markus 10 ayat 44, ini Tuhan Yesus yang mengajarkannya, yang mengatakan demikian. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kalau orang yang mau hebat, merasa hebat, dia harus menjadi hamba. Dia harus menjadi budak. Dia harus menjadi keset dari orang lain. Yang diinjak-injak, yang hanya buang kotorannya. Kalau mau masuk ruangan rumah, kalau sepatu kita kotor atau sendal kita kotor, kita injak-injak keset itu. Itulah kehidupan kita. Justru orang-orang seperti ini akan memerintah bersama Tuhan. Orang-orang seperti ini akan Tuhan angkat tinggi. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu dia dalam puncak-puncaknya, akhirnya dia harus mengalami bagaimana menderita di kayu salib. Karena dia melakukan kehendak Bapa. Kalau kita Tuhan pakai, jangan lupa, itu hanya percayaan Tuhan. Kalau Tuhan sedang berkati saudara dengan keuangan yang berlimpah, jangan menjadi sombong. Kalau saudara punya sesuatu yang saudara bisa beli dengan hasil jerih payah saudara, lihatlah itu sebagai kasih karunia Tuhan. Saya berdoa kalau saudara mulai nangkap prinsip-prinsip keuangan seperti ini, saya berdoa supaya ada di antara saudara diangkat Tuhan menjadi bendahara kerajaan surga. Jarang saya temukan orang yang Tuhan percayakan sebagai bendahara kerajaan surga. Ada orang kaya, saya tahu orang kaya. Tapi untuk menjadi sampai bendahara kerajaan surga, itu beda. Dia merasa bahwa itu uangnya bukan uang dia. Tapi uangnya bukan untuk kebahagiaan dia, bukan untuk masa depan dia, tapi untuk kerajaan. Dia hanya sebagai bendahara, sebagai pengelola. Berikutnya yang kita bisa lihat sini, bagaimana dari yang terkecil, pada waktu kita merasa kekurangan, bahkan mungkin kita dalam kemiskinan. Mungkin ini yang kita alami. Apalagi kita sudah dengar ini PPN 12%. Mau beli mobil susah. Udah beli mobil dapat PPN 12%, terus ada lagi oplan. Saya juga nggak ngerti itu oplan itu apa. Itu pajaknya tinggi sekali. Wah, kayak gini. Kekurangan. Berada dalam kekurangan. Kenapa Tuhan izinkan saya dalam kekurangan sih? Kenapa Tuhan izinkan saya dalam kemiskinan? Saudara, kalau kita mengalami seperti ini, saya ingin katakan, ini firman Tuhan bagi saudara. Kalau kita mengalami seperti ini, saudara jangan menangisi nasib saudara. Mari bangkit bersama Tuhan. Bahwa kemiskinan kekurangan itu bukan membuat saudara menjadi terpuruk iman saudara. Jadi tapi jadi kuat. Mari kita lihat Matius 5 ayat 3. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punyai kerajaan surga. Jadi kalau saudara merasa miskin, merasa kekurangan, saya ingin katakan, bangkit bersama Tuhan. Tuhan terima kasih, karena saya akan mempunyai kerajaan surga. Oh, bukan kekayaan surga loh, tapi kerajaan surga. Ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat ke-9. Ini untuk orang-orang yang merasa dirinya miskin. Saya ingin katakan, inilah janji Tuhan kepada kita sekalian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau kita lagi miskin, lagi kekurangan, lagi menangisi, aduh Tuhan, kenapa Engkau nggak berkati saya?
Saya ingin bawa saudara, bersyukurlah Tuhan mau menjadi miskin karena kita. Tuhan mau mengalami kekurangan karena kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa kaya akan kasih karunia Tuhan. Saudara istimewa loh kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kemiskinan jangan membuat kita terpuruk. Justru kemiskinan itu membuat kita jadi lebih kuat lagi. Bangkit bersama Tuhan. Berikutnya, bagaimana kalau kita mengalami kesendirian? Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa kita kok mengalami kok seperti ini. Saya pernah katakan kepada orang-orang tua di sini, kita juga harus siap-siap kalau misalnya anak-anak nggak peduli sama kita. Karena mereka punya kesibukan sendiri, mereka punya kehidupan sendiri. Kita harus siap keadaan seperti itu. Tapi kalau kita mengalami kesendirian, saudara, saya ingin katakan, janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b sampai 6, ini yang kita harus pegang. Maka kita harus bangkit bersama Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bukan 2 kali atau 3 kali. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tidak akan membiarkan engkau sendirian. Jadi kita gak pernah sendirian. Ada Tuhan. Mungkin anak-anak keluarga kita gak peduli sama kita. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita. Mungkin ada orang-orang yang kita pikir, tolonglah perhatikan saya. Tapi ingatlah, ini janji Tuhan loh. Kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan tidak pernah biarkan. Nah, dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Makanya kita bangkit bersama Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Ini kalau kita merasa sendirian. Tapi bagaimana kalau kita merasa, aduh kok Tuhan gak sembuh-sembuhkan saya sih, sakit penyakit saya ini, kok saya mengalami seperti ini sih, padahal saya sudah rajin ke gereja, pelayanan, saya sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, kok sakit-sakitan ini kok dibiarkan terus. Saudara, sekalipun saudara berada dalam situasi seperti ini, saya ingin katakan, bangkit. Karena Tuhan mau memerintah bersama saudara. Banyak orang-orang yang tidak berguna, yang dunia katakan tidak berguna, tapi dia bisa memerintah bersama Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang kita tahu tuh, Nick, yang dari Australia, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia mau bunuh diri. Tapi karena dia bangkit, memerintah bersama Tuhan, dia betul-betul dipakai Tuhan menjadi motivator yang luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, membangkitkan semangat orang lain. Tapi kalau kita berasa sakit-sakitan, merasa kok nggak sembuh-sembuh, mari kita pegang firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, saudara jangan tangisi, jangan bilang, aduh Tuhan kok Tuhan nggak jawab doa saya. Ya, tapi coba ubah cara berpikir kita. Kita mau bangkit bersama Tuhan. Tuhan, tubuh ini adalah bait-Mu. Ini milik-Mu Tuhan. Aku mau bangkit, aku mau memuliakan Engkau dengan tubuhku yang ada ini. Aku mau memuliakan Engkau dengan tubuhku yang masih sehat. Aku mau memuliakan Engkau tubuhmu tubuhku yang juga masih ada sakit-sakitan. Aku tahu bahwa tubuh ini milik-Mu, tanggung jawab-Mu Tuhan. Dan tanggung jawabku adalah aku harus tetap menjaga kesehatan. Jadi kalaupun juga kita diizinkan Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan, jangan tangisi. Tuhan mau bangkitkan saudara. Mari kita bangkit. Daripadamu akan bangkit bagiku. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Mari saudara, Natal ini bukan hanya sekedar perayaan Yesus lahir. Tapi Natal ini kita mau bangkit bersama Tuhan. Karena Dia Tuhan
yang memerintah, Raja segala raja. Dia berkuasa atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kita mau responi firman Tuhan ini. Kita nyanyikan lagu Give Thanks. Refnya saja. Let the weak say I am strong.